Siapa orang-orang ini? Tidak jelas. Irawan, Andri Sakti, ini membingungkan nih warga net yang menonton, ini kombinasi apa ini? Siapa manusia? Siapa orang-orang ini? Kalau ini harusnya udah mulai agak dikenal oleh stand up comedian, penikmat stand up. Iya. Karena sedikit dia betul ada sedikit. Irawan, Andri Sakti adalah dua orang yang gabung dalam project yang bernama Para Comika. Ini mantap. Bumper tuh. Iya. Nah, jadi mari kita ceritakan ulang Para Comika itu apa. Intinya sih sebuah komik tentang kehidupan para stand up comedian gitu kurang lebihnya. Betul. Ya. Bisa dibaca di Instagram @paracomika, dan juga kalau lu mau baca edisi yang lebih kurang ajar bisa di Karya Karsa. Betul. Karya Karsa. Ya. Di Karya Karsa itu kan ada tiring-tiringnya gitu nggak sih? Iya, di Karya Karsa ada. Jadi kalau di Karya Karsa itu ada dua sih sebenarnya. Ada dua kategori. Pertama, kategori open mic. Untuk harganya itu 30.000 nih. Iya, 30.000. 30.000 itu bisa dapat early access. Jadi komik di Instagram yang Senin, Rabu, Jumat bisa dibaca lebih cepat 3 hari. Jadi komik Senin bisa dibaca hari. Mau pamer sama siapa dia baca lebih dulu? Kan kalau misalkan, ya kan kalau misalkan ada Batman apa rilis sebulan lebih dulu, seminggu lebih, gue baca, gue cerita gitu. Saya sampai sekarang lagi nunggu bajakannya keluar di mana nih? Keluar bajakannya juga ya. Ya oke itu, tapi untuk mereka yang mengikuti sekali, Betul. Karena diem-diem gini-gini core followingnya lumayan nih yang suka. Jadi 30.000 itu dia dapat lebih dulu seminggu. 3 hari. 3 hari lebih dulu. Betul. 3 hari lebih cepat. Jadi intinya kalau Senin, Jumat, kalau komik Rabu itu minggu. Jadi kurang lebih 3 hari kayak gitu. Selain yang open mic ada juga yang korporat. Korporat itu 50.000 nih. Iya, 50.000 bisa dapat early access yang tadi. Dan juga dapat komik premium. Nah, komik premium ini silakan. Musuhnya Pertamax. Ya. Mohon maaf. Bahaya. Dilempar aja dulu. Dilempar aja dulu. Daripada mati di sini. Betul. Mending dilempar terus nggak lucu. Jadi komik premium itu komik yang nggak ada di Instagram kita, yang nggak ada di Twitter kita, pokoknya nggak ada di mana-mana, cuma ada di Karya Karsa. Karena di situ ada 2 karakter yang cuma muncul di Karya Karsa doang. Yaitu Satu si Teori yang karakternya tuh bapak-bapak yang menyangka dia ahli banget teori, pintar sekali, tapi prakteknya siapa itu? Siapa nih? Orang selalu gitu ya, setiap ngeliat karakter Comika tuh selalu ini siapa ya gitu. Identikan dengan siapa? Kayak si Dengki itu identiknya sama Rigen, ya, suka marah-marah. Korporat sering diintik gua. Iya. Padahal mana? Gua nggak berkacamata, rambut botak. Tidak dong, tidak. Sama satu lagi ada karakter namanya si Dark Jokes. Nah ini memang sengaja kita masukin Karya Karsa yang agak berlangganan, agak berbayar, karena memang agak bahaya di ceritanya kan, nyerempet edgy gitu yang yang agak bahaya lah, yang suka ngomongin sesuatu yang emang agak sensitif. Nah jadi kalau misalnya lu pengen itu semua, lu bisa tahu ke Karya Karsa, itu karyakarsa.id ya? karyakarsa.com/paracomika. Oh, karyakarsa.com/paracomika. Nah tapi kenapa Para Comika itu lahir? Sebenarnya kepikirannya sederhana dari gua lagi mikir-mikir soal sebenarnya produk yang tematik stand up tuh udah ada apa aja ya? Ada show tentunya, ada digital download segala macam. Terus gue mikir-mikir, kalau gue suka stand up, kok nggak ada komik tentang stand up? Karena komik tematik banyak banget kan, slam dunk basket. Iya. Terus dulu breakshot bulu tangkis sih, biliar. Bulu tangkis kenapa bisa? Ada begini kan, jadi kan ada. Nggak, tapi ada nggak komik bulu tangkis? Ada kan pasti kan? Ada. Kalau komik Jepang biasanya bola tuh paling banyak tuh. Bola ada, olahraga biasanya ada. Iya, ada nggak ya komik yang spesifik tematik tapi nggak di olahraga? Ada nggak ya? Harusnya ada sih ya. Yang tentang dunia tertentu gitu, kayak komik tentang fashion designer gitu. Kalau komikus ada. Ada. Komikus ada. Komik tentang komikus. Ya. Itu ada juga. Ya sebenarnya itu artinya komik yang tematik itu banyak, dan kalau misalnya yang suka komik biasanya nemu-nemu aja tuh. Nanti komik tentang stand up comedian itu terutama di Indonesia belum ada, padahal menurut gue cerita antar stand up comedian yang mereka alamin tuh lucu-lucu semua gitu, dan nggak semuanya jadi beat. Iya benar. Iya kan? Benar. Jadi gue pikir medium yang tepat
itu apa? Akhirnya kepikiran lah, bahkan brand Comika itu pertama kali ini gara-gara para Comika. Jadi gue lagi mikirin komik tentang komika, Comich tentang komika, jadi kan Comika gitu. Dibikin jadi para Comika. Terus Comikanya gue jadiin brand yang akhirnya gue ada comika.id, ada Comika Event, ada Pecahkan, Comika Pecahkan, dan segala macam, banyak lah. Tapi intinya kehidupan tentang stand up comedian. Muncullah beberapa karakter pertama, 5 ya kita ya? Pertama 5. 5? 6. Enam. Maksud saya 6. Saya juga gitu. Kan kita yang mulai. Kenapa dia yang hafal? Kok dia bisa tahu dulu ya? Iya. Nah jadi yang pertama adalah Comika Open Mic. Open mic ya? Iya. Sama Comika Open mic. Dia itu adalah orang yang, kalau di komunitas ya, selalu ada anak yang open mic mulu. Enggak pecah-pecah. Seperti? Ada. Sebut dong. Siapa? Banyak. Ada. Si Fulan. Budi Buca, Anda tahu nggak Budi Buca? Nggak tahu ya. Ada dulu Budi Buca, sekarang udah jadi barista karena dia menyerah. Tapi ada tuh cara kayak gitu. Banyak. Yang nggak lucu. Nah, si Comika Open Mic tuh adalah gambaran dari representasi. Betul. Kerja open mic mulu, tapi nggak, sejauh ini dia belum pernah pecah. Pernah pecah sekali ya? Pernah. Tapi apa yang terjadi ya? Sekalinya pecah dia kaget pas lagi. Dia ngomong blank. Pas pecah kaget. Iya. Terus udah gitu ada Comika Jobless. Itu juga sangat menggambarkan. Sangat menggambarkan. Ada banyak yang stand up comedian. Bahkan mungkin sebenarnya pernah masuk TV gitu, atau pernah bersinggungan dengan ketenaran gitu. Sempat dapat spotlight tapi betul, hilang. Yang lucu tuh gambarannya. Jadi dia pakai sendal ya si Jobless. Kaos, terus celana pendek yang tidak match dengan tanah. Iya, sendal. Itu juga sering tuh di komunitasnya kayak gitu tuh. Rambutnya juga nggak jelas gitu. Berewokan ya dia. Tipis ya. Tipis. Memang banyak kayak gitu Mas Panji. Saya tuh pernah bikin cerita. Si Jobless itu habis stand up, ada orang nonton nih, orang kelar nonton, makanan sisanya dimakan Mas Panji. Itu saya berdasarkan kisah nyata. Ada saya pernah lihat, kaget saya. Tapi emang ada yang kayak gitu. Banyak. Itu soalnya pernah sempat kayak gitu juga. Tapi itu lain cerita. Terus ada lagi satu Comika Sibuk. Ini juga sangat menggambarkan komunitas. Jadi ada anak-anak stand up ya, kesibukan mah ada aja. Tapi semua dikerjain, duitnya nggak ada. Kadang-kadang dia ngerjain acara komunitas, kadang-kadang dia selalu pakai ransel ya kalau nggak salah. Iya, selalu pakai tas. Untuk menggambarkan sibuk ya, kemana-mana langsung beraktivitas aja dia. Terus ada satu lagi Comika ini, Dengki ya. Nah ini juga ini lucu nih. Kerjanya marah-marah mulu, dan ada banyak sih sebenarnya yang kayak gitu. Biasanya karena dia pahit aja dalam hidup gitu. Jadi dia base-nya itu karena dia tuh iri sama temen-temennya kan, komika Dengki. Jadi dia suka mantau temennya siapa nih ngejob nih. Kok punya job nggak ngajak-ngajak kayak gitu-gitu tuh. Ada kan? Dia suka kayak gitu. Loh kok saya nggak ngajak? Kok grup WhatsApp sepi ini, kayaknya bikin grup di bawah ini yang lain pada kerja gua nggak ngikut gitu ya. Dengki itu banyak kayak gitu. Bahkan kadang-kadang Dengki teman lain lucu dia belum. Iya kayak gitu. Kayak kok dia bisa lucu sih gitu-gitu. Dia dipatahin di kepalanya dia aja. Habis itu dia penuh dengan ini, menyakiti orang, gue perhatiin. Dia memang agak keras orangnya. Iya, orangnya ringan tangan dia orang. Iya betul, ringan sekali, melayang kemana-mana di tangan. Orang karakter lain di para Comika itu takut sebenarnya sama si Dengki, nggak pengen bikin si Dengki marah. Paling disegani lah dia. Paling disegani. Terus ada Comika Korporat ya. Dia juga menggambarkan, nggak banyak memang, tapi ada anak-anak stand up yang dapat corporate gig aja, sibuk aja kerja, dapat job, apalagi pas sebelum pandemi ya, job ada terus. Makanya dia selalu kelihatan kayak pakai blazer ya kalau nggak salah ya. Selalu penampilannya yang paling rapi lah. Karena ngejob mulu. Siap tampil. siap tampil korporat, selalu pakai blazer. Kalau jobless mana mungkin bajunya kayak begitu, siapa yang mau ngasih job? Sulit. Betul. Terus udah gitu yang pejuang lomba perempuan berhijab. Yang itu juga bagian dari gambar. Pertama, komika perempuan berhijab itu banyak banget di Indonesia ya? Oh banyak. Iya. Banyak. Bahkan yang nggak berhijab sedikit sekali bahkan. Dibandingkan itu ya. Sangat sedikit, sangat mungkin di bawah 10% kali. Coba. Gua kepikiran pertama Mila, terus Alison, Priska Barusegu, Jessica Farolan. Siapa lagi? Ini si siapa namanya itu? Tapi udah nggak stand up sih.
Anak perempuan berhak. Perempuan berhak kan tuh rata-rata cuma satu doang yang pakai kerudung. Oh iya. Cuman si Wina. Hah? Iya, Wina doang. Tapi kalau misal gue sebut, coba komika perempuan lu sebut deh komika Indonesia. Itu semuanya Boah, terus Musdalifah, terus Arafah, Limpah. Kan belakangnya Iya sih. Boah, Arafah, Musdalifah, Iya. Limbah maksud gue limbah. Limbah kenapa jadi limpah ya? Ya, semuanya. Oh, Kiki. Oh iya, Kiki Saputri udah enggak. Tadinya hijab dia. Iya. Iya. Tapi hijab kacau. Yang kacau. Akhirnya dibuka juga. Dibuka, Lagian zaman si Kiki Saputri hijab ya. Zaman hijab openingnya cek becek. Ya Allah. Sangat cocok ya. Kadang emang suka ekotet gitu-gitu makanya. Iya. Makanya saya paling suka nonton ini paling depan. Nah, gua tidak menyembunyikan fakta bahwa di benak gua inspirasi dari pejuang lomba tuh Kiki Saputri karena pada zamannya dia lomba benar, terus. benar. Dan ada kan anak-anak stand up yang kerja lomba doang. Ada. Nyari duitnya emang dari Banyak situ. malah, banyak. Iya, banyak. Anda pernah nggak sih? Anda ikut lomba pas lain? Dulu. Iya, maksudnya kayak BKKBN kayak gitu-gitu suka ngambil. Saya ini nih DPR kan DPR ada? 1 saya ikut. Oh, Masuk DPR 10 1. besar, ngeblank. Nah, lu bayangin setiap karakter, bener itu udah 6 tadi ya? Ada 6 ya? Iya. Enam Setiap awal. karakter itu punya ceritanya masing-masing. Biasanya seminggu tuh 3 ya? Iya, jadi dalam seminggu itu kita rotate. Jadi 3 episode itu misal open mic, 3 episode berikutnya nanti si jobless. Jadi kita rotate terus karakternya. Jadi semuanya tuh kebagian porsi lah, yang sama. porsinya sama semua. Iya, iya. Iya, kan nanti cowok-cowok semua si pejuang lomba gak muncul-muncul feminis marah kan jangan. Iya. Kita semua kasih porsi yang sama, adil. Gitu. Iya, sempet kayak gitu sebenarnya. Iya. Yang happy Popon. Nah, ini tuh menurut gue tuh kadang-kadang kalau ngeliat para comika terus ngeliat kolom komentarnya itu, gue suka seneng ngeliat ada stand up comedian yang menemukan kayak kadang-kadang Tanjung tuh suka muncul, Tanjung Palamiring. Tahu. Iya, emang palanya miring. Iya, benar-benar. Suka muncul. Emang palanya miring, ini bukan menghina. Itu enak banget nih. Ya kadang-kadang anak stand up suka muncul loh, gue sempet ngalamin nanti di kejadian. Iya. Itu tuh sering banget karena memang harapannya true kepada apa yang benar terjadi. Nah, Andri ini datang belakangan. Tadinya Irawan tuh yang ngedesain karakternya, yang ngegambar, pokoknya semuanya lah. Sampai akhirnya dia demam berdarah dan tipes. Sakit. Nah, yang jadi kendala adalah Irawan itu bukan stand up comedian kan. Betul, Jadi betul. pada masanya itu dia selalu at least ke Komika Money Market ya. Iya, gue pokoknya semenjak ngerjain project ini, gue jadi lebih sering ke acara-acara, ke spesial, ke event gede. Pokoknya stand up gue masukin lah semua, biar gue akrab sama ambience gitu kayak gimana. Iya, gitu. iya. Biasanya dulu ke striptease Mas Panji. Iya, sebelumnya. Iya, orang pernah ketemu di Delta. Bagus Iya, ya, Iya, framing lagi saya. mijit, ternyata dia yang mijit. Iya, yang mijit Irawan. Kakinya sendiri. Nah, bahkan gue inget waktu itu awal-awal banget, mungkin sekitar 4 bulan pertama, itu premis yang dijadiin cerita di para comika itu banyak datang dari Bari, dari Yudakan. Benar-benar. Iya, karena mereka datang terus Iya. cerita dan segala macamnya. Terus udah dicatat sama Irawan, dijadiin cerita. Iya, jadi gue modal sok kenal aja maksudnya di backstage-nya Komika Money Market. Iya. Ya gue ngobrol sama Bang Bari gimana sih kalau komika itu sebelum naik kayak gitu-gitu. Jadi semuanya gue catet-catetin aja gitu. Iya. Nanti gue olah jadi komik gitu. Sampai akhirnya dia tipes dan demam berdarah itu kami rasa kami butuh bala bantuan. Datanglah, bukan datanglah, gua menyadari ada seorang stand up comedian yang kerjanya juga gambar komik, ilustrasi, dan hidupnya kurang bahagia kayaknya kerja di institusi pendidikan tempat dia bekerja sekarang. Bahagia Mas. Oh iya, alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Bagus. Azhar sekolah terbaik. Gue tawarin untuk terlibat karena kebetulan kita juga butuh support cerita ya. Iya, waktu itu emang kita butuh maksudnya support taman karena di satu sisi gue kayaknya kurang juga untuk bikin cerita yang relate sama stand up gitu kan. Kalau memang komikanya yang bikin, gue rasa jauh lebih relate lah. Dari segi cerita kayak gitu. Betul.
Apalagi dia kayaknya gambaran dari semua karakter. Jobless juga iya. Dia mengalami Dengki lah. juga kadang-kadang Saya gitu. udah ngalamin semuanya sampai ke pejuang lomba juga. Pakai lengkap lah. Iya. Tapi Anda tidak terlalu marah-marah seperti Dengki, tapi dalam hatinya ada Dengki. Oh, ada dengki saya simpan. Dengki saya simpan. Tidak dikeluarkan. Dikeluarkan. Iya. Saya pakai itu akun kedua buat di tengah-tengah. Nah, jadi Andri masuk, kemudian bantu dari sisi cerita. Secara teknis lu ngapain sih sebenarnya? Lu warnain ya? Apa sih? Bikin cerita, storyboard, sama backup Irawan aja kalau misalnya lagi penuh nih, lagi banyak. Jadi saya megang beberapa komik tuh saya megang. Makanya sekarang untuk yang ngikutin para comika pasti sadar bahwa dari sisi tampilan juga jadi lebih rapi kita. Jadi kita suka ada apa sih sampul namanya? Iya, jadi ada covernya gitu. Kalau Iya, dulu kan ketika gue ngupload langsung komiknya aja kan. Kalau sekarang ada covernya dulu baru komik-komik kayak gitu. Jadi tampilan fitnya lebih rapi aja Mas Panji. Betul. Nah ini tuh 6 karakter ini muncul setahun ya? Sampai kita munculin karakter berikutnya tuh? Iya, kurang lebih setahun baru ketika Andri masuk kita mulai develop yang dua tambahan itu. Nah, ceritalah kepada orang-orang ini 2 karakter itu. Tadi kan lu sempat cerita kan Iya, si teori ya. Sama si siapa? Dark Jokes ya. Waktu itu kita ngembangin karakternya adalah Ada beberapa banyak. Iya. Sebenarnya masih ada sih. Iya, sebenarnya itu yang waktu itu memutuskan untuk pakai topi pet siapa ya? Oh, kalau dari desainnya dari gue. Iya, dari lu kan? Iya, kan gue submit beberapa ide desain kan. Terus salah satunya pakai topi itu. Iya. Kebetulan yang disukain yang itu. yang disetujui yang itu. Iya. Iya. Mengingatkan. Mas Pandi jangan ini. Mulai gimana nih saya agak Sama Kopassusnya pakai baret. Betul. Baret kan kalau gini jadi topi pet dong. Kurang lebih kayak gitu. Iya, mungkin si komika teori juga dulunya Kopassus kan. Topinya diginin aja langsung jadi miringin gitu. Jadi baret. Oke, saya mau keluar dulu nih. Sama yang satu yang dark tuh dia apa? Celana pendek, topi ke belakang. topi ke belakang. Iya. Itulah apa? Iya. Nah, bercandaan-bercandanya mereka itu hanya bisa lu temuin di karya karsa. Betul. Tapi contoh untuk ada gambaran ya. Contoh bercandanya emang kayak apa sih? Terutama yang misalkan joke yang Ada ini yang masalahnya membuat gratis juga di YouTube ya. Jadi masalah lagi. Contoh satu cerita aja, Kan kalau misalnya cuma diomongin gini kan mungkin nggak terlalu viral gitu. Iya. Aduh. Indri coba. Jadi misalnya si Teori lagi sama si Dark Jokes nih. Si Teori kan bapak-bapak gitu bentuknya tuh bapak-bapak yang agak gemuk lah. Aduh saya gemuk nih. Gimana ya caranya biar kurus kayak si Dark Jokes nih? Kata Dark Jokes ya rajin olahraga lah, jangan males. Ya udah sini ikut saya lari. Ikut lari. Iya lari sih tapi jangan lari dari itu kejaran. Itu deh seperti itu. Langsung terbaik. Gitu. Iya. Lari sih tapi jangan dari sini dong gitu. Kayak gitu-gitu. Ada yang saya nyebutin aja deh maksud ini. Padahal nggak apa-apa, sebut aja kan banyak. Iya. Banyak emang banyak banget. Justru kalau Orangnya banyak. Iya, saya takut tadi. Justru saking banyak. Panik. Jadi makanya si karya karsa ini agak ada berlangganannya untuk mensortir cerita-cerita itu Mas Panji. Jadi Iya, gue orang-orang setuju. yang mau baca yang cerita yang agak-agak bahaya mungkin tanda kutip ya harus sortirnya pakai layar itu. Itu salah satu alasan dulu kan gue ada suka bikin konten di YouTube gue berita dari neraka. Tahu lo? Oh iya. Tapi dari episode pertama aja udah menyinggung orang. Iya. Terus udah gitu gue jadinya kan sebenarnya berita dari neraka kan emang didesain untuk satir aja gitu. Iya, satir aja. Makanya gue juga nggak jadi diri gue sendiri, gue jadi manusia bernama Sukatoro itu. Tapi gue pikir-pikir kalau akhirnya gue berhati-hati lagi, aduh ngapain gue bikin berita dari neraka? Karena gue setiap kali ngeliat berita tuh gue pengen bikin berita dari neraka, tapi gue tahu cara gue pengen ngebawain ini pasti rame lagi gitu. Akhirnya gue nggak jadi. Sampai akhirnya gue menemukan, mungkin kapan-kapan kalau gue menemukan untuk sortirnya kayak kita lakukan mungkin akan terjadi, tapi untuk saat ini saya malas lagi. Tapi berita-berita lucu banyak sebenarnya. Banyak. Tapi untuk supaya gue bisa deliver semau gue susah gitu. Jadi aduh daripada rame ngapain gitu. Pasti lu episode juga pertama langsung kayak rame. gatel buat ngerespon berita-berita itu kan. Iya. Mas Panji kan masuk sebagai karakter orang lain di situ kan. Iya betul. Dipo aja Dipo Mas. Jangan gitu. Kenapa Dipo? Ceritanya dari Mas Panji kan mau jadi orang lain gitu. Nah tapi si para comika ini berarti udah jalan 2 tahun. 2 tahun. Hampir 2 tahun. Gila loh. Desember ini 2 tahun. Ngomik tiap hari. Semangat. Nah
Tapi ya apa maksud gue untuk saat ini untuk orang yang senang stand up tapi nggak tahu mau baca komik tentang stand up sih saat ini pilihannya ya para comika ya. Yang mungkin banyak orang nggak tahu tuh si bentuknya itu kan bentuknya rada nggak lazim ya. Itu sebenarnya tuh stilasi dari bentuk mikrofon. Iya, Mikrofon apa sih? Nggak ada sih gue di sini. Mikrofon klasik stand up ya. Tahu nggak sih yang suka kayak gitu? Bentuknya bulat. Ngambilnya tuh sebenarnya dari situ mikrofon. Sebenarnya awalnya desainnya banyak banget tuh ada yang desain yang bulat. Iya, itu desain-desain awalnya. Iya, tapi kalau dijadiin karakter tuh jadi kayak titit. Titit kebalik. Iya juga sih. Dulu malah ada kabelnya. Ada kabelnya. Bener, karakter awal ada kabelnya kan? Ada kabelnya dari bawah. Yang kedua, ketiga kalau nggak Iya salah. kan, ada kan dia. Sampai ada bentuknya seperti sekarang ini. Jadi sebenarnya bentuk karakternya aja ngambil dari mikrofon khas stand up, kehidupannya juga tentang stand up comedian, karakter itu juga stand up comedian, dan gak ada yang punya nama, cuman open mic, ada yang dark. Jadi orang-orang juga bisa ngeliat ini lebih mirip gua, yang ini mirip si itu, kayak gitu-gitu lah. Dan sekarang di Instagram si story-nya tuh rada aktif, suka banyak bikin main kan kita kan. Bikin games atau bikin interaksi sama pembaca gitu. Iya. Karena kalau yang di Instagram itu kan kita ngupload nggak tiap hari kan, Senin, Rabu, Jumat. Jadi di sela-sela itu kan lucu juga kalau kosong gitu. Jadi kita interaktif lah kalau di story itu. Iya, iya. Saya lihat kadang-kadang suka pakai foto-foto saya tuh dimunculin di situ tuh. Kalau itu bapak ini yang tahu. Perasaan saya mengatakan demikian. Saya cuma nonton aja. Kok ada? Oh, kurang aja tuh gue. Bahkan di handphone saya foto Mas Panji lebih banyak daripada foto keluarga saya. Kata gue, nah foto-foto gue kenapa muncul nih foto-foto kayak beginian lagi, bangsat. Kenapa jadi muncul dari situ? Nah, jadi lu bisa ngikutin di Para Comika yang di Instagram itu kan Senin, Rabu, Jumat. Iya. Tapi kalau misalnya lu menyukai terus kemudian berharap sesuatu yang agak-agak lebih beresiko gitu, yang lebih sesuai sama selera lu, berapa ribu? 50.000, 30.000, 50.000. Iya. Oh iya, Dan ada ini. ada satu lagi. Jadi yang komik premium tadi kan di tier corporate itu sebulan gitu kan. Nah, kalau mungkin mau coba-coba baca, itu bisa dibeli secara satuan. Jadi satuan itu harganya 5.000 untuk satu komik itu aja. Jadi mungkin mau coba-coba baca dulu satu atau dua. Untuk yang si premiumnya itu. Si premium itu ya. Iya. Nah, oke, jadi lu punya duit itu bayarnya pakai apa sih? Bisa transfer, pakai virtual account, bisa pakai GoPay. GoPay setahu bisa. Di GoPay bisa, bayar di Alfamart juga bisa. Iya, ya anggaplah GoPay ya, 5.000 gitu. Nah, 5.000 ya. kayak kita nemu uang di celana itu Iya, digantung 5.000. 5.000 nih, pakai aja buat Iya itu. bener, buat beli komik gitu. Jadi lu ada misalkan di GoPay lu ada saldo 5.000, lu beli, abis itu lu ngeliat, lu suka ya lu mungkin bisa langsung ke yang 50.000. 50.000 bisa. Ya, atau kalau misalnya lu pengen, gue pengen lebih dulu aja daripada yang lain, 30.000 gitu. Terserah, pokoknya ada 5.000, 30.000, 50.000. 5.000, 30.000, 50.000, terserah deh lu maunya seperti apa. Dan yang 50.000 itu kalau kita berlangganan sampai 3 bulan tuh dapat merchandise Mas Panji. Jadi misalkan satu orang nih, dia renew terus selama 3 bulan dapat merchandise. Yaitu kalau untuk saat ini free merchandise berupa masker gitu, ada masker. Kalau untuk sekarang itu mungkin kedepannya bisa dapat masker yang sama dengan desain yang beda atau merchandise yang beda sekalian. Padahal kalau misalkan maskernya ada sekarang bisa kita pamerkan ya. Ada sih. Ada. Mana? Aduh, saya udah siapkan ini semua. Iya, siapa tahu lu kan ngeliat maskernya, balls, jokes, saya mau. Iya, apa? Mungkin Jerings pas lihat itu, saya percaya corona. Wah, Itu langsung. kurang ajar sekali ya. Ini masih dibungkus. Ya. Ini sudah dibuka. Nih. Ini udah lu pakai belum? Udah belum deh? Ini mau gue contohin, mau gue pakai tadinya. Udah. Jangan. Jangan. Nah, ini tuh. Official merchandise. Mantap. Nah, ini gue buka ya. Ini udah dipakai belum? Belum. Nah, ini mau. Belum. Berarti jadi milik gue nih. Ini gimana cara makainya nih? Agak dikendorin sedikit. Oh, gini ya? Iya dong. Oh, bagus juga nih alat. Mau dipakein nggak? Enggak. Nggak mau. Kok nggak mau ya? Gimana sih cara ngendorinnya? Agak dikendorin dikit dong. Gini. Gitu. Maaf ya, saya tidak biasa pakai masker rubit. Sekarang masker aneh-aneh banget. Ada yang ada talinya di belakang, yang kalau misalnya dicopot bisa gelantungan di sini kayak kalung, tau? Iya. Ya kan, ada kan kayak gitu-gitu. Jadi gaya hidup aja sekarang kan selalu pakai terus di model-model. Iya, udah jadi akses. Oh, di sini. Salah berarti gue dari tadi. Kalau kurang itu bisa gitu. Nah, tuh. Bagus sekali para comika. Jadi kalau misalkan lu komit 3 bulan yang tier 50.000, udah mah lu happy bisa baca lebih dulu, terus udah gitu bisa baca komik premiumnya. Karakter-karakter lain sesekali nongol nggak barengan
nongol kan, maksud gue kan Iya. bukan cuma mereka berdua kan, bukan cuma si Dark Joke sama si Teori doang kan. Ikut ada. Ikut. Iya, kan, Jadi ya. cerita bareng-bareng, tapi mereka tuh suka ada. Iya. Ya itu lu juga bisa 3 bulan lu dapat masker ini. 1 tahun lu dapat mereka. Kenapa saya diserahkan? Dan kadang-kadang mereka suka gambar ini. Waktu itu pernah gambar gue, masih gue simpen tuh. Gambar gue jadi karakter Iya. para comika, terus komik dunia nyata yang kita jadiin karakter para comika. Dengan coba lu gambar Uus dah. Uus sekarang kan soalnya rambutnya rada. Uus beda lagi. Tapi Uus gitu sih, kita sudah gambar Uus lagi sebenarnya. Udah Tapi sempat. versi yang masih pelontos. Pelontos. Kan sekarang udah beda lagi. Ya Ntar kita udah. gambarnya gitu beda lagi rambutnya. Berubah mulu. Iya. Nah, itu silakan dibaca aja kalau misalnya lu suka. Jangan lupa di Karya Karsa lu bisa support para comika karena lumayan, maksud gue ngobrol sama mereka, kita kan ini konten gratis mulu di Instagram. Betul. Ya, gue juga rasa udah waktunya kita untuk cari tahu siapa-siapa aja sih di antara orang yang ngebaca para comika itu yang sebenarnya ready untuk ngasih lebih gitu. Iya. Karena idealnya sih para comika hidup dari penikmatnya, dari fansnya gitu, dari orang yang ngikutin dan yang suka. Jadi ya silakan supportlah manusia-manusia ini di karyakarsa.com/paracomika. Mantap. Itu dia. Setelah 2 tahun, ini kan kita ini kan November nih, Desember. Desember. Kita kan memperkenalkan karakter baru apa? Januari Januari. itu pas pergi workshop. Iya, Januari Iya, kan? Januari 26 ya, tanggal 26. Enggak, yang karakter baru. Karakter baru Januari. Januari tahun ini kan? Nah, Januari tahun depan kita ngenalin karakter lagi nggak? nanti kita Situasional. Iya. diskusi. Kalau Anda ada ide, Dari siapa? ya kira-kira ada comika apa? Kasih tahu iya, deh. bisa tuh, Iya. bisa. Lu ada nggak ide? Mungkin ada. Comika bocah tuh kalau misalnya di kompetisi suka ada tuh, Comika kayak Karin gitu-gitu. Maksudnya yang anak kecil gitu. Iya, yang nggak lucu, sebenarnya nggak lucu. Lucunya kan ada tulis sama orang tua. Terus aneh aja sih anak-anak itu ya, maksudnya nongkrongnya sama orang-orang dewasa. Aneh lah. Iya. Iya. Stand up Indo anak-anak itu ada nggak? Nggak ada sih stand up itu bocah. Oh, nggak ada ya? Iya, nggak ada. Apalagi ada sebenarnya sih karakter-karakter di komunitas masih banyak. Kita juga pernah ngelisting kan? Pernah ada. Jadi yang karakter sekarang udah dieksekusi, ada bentuknya itu ya mungkin hanya sekian puluh % aja, belum total dari semua itu. Dari direncanakan. Iya, sisanya baru konsep gitu. Ya. Kita lihat apa yang terjadi. Udah waktunya juga kayaknya kita punya kaos nggak sih untuk dipakai gitu. Iya, emang ada rencana itu Mas Faji. Kita mau bikin merchandise. Nanti mungkin merchandise itu yang buat orang, nih kamu beli merchandise tapi kamu dapat 1 bulan di kita gitu. Itu dibalik konsepnya. Atau mungkin kita nanti kalau udah suasana mulai adem, kita juga mau coba masuk ke popcorn, comic-con kayak gitu-gitu. Event-event Jadi offline. masuk ke event-event biar kita tuh semakin dikenal lah sama orang-orang. Iya ya. Kan kalau acara-acara lain pandemi itu ada streamingannya. Tapi kalau acara-acara kayak popcorn kayak gitu-gitu, Kayaknya- bahkan Comic Con San Diego juga nggak adaan ya. Oh iya, nggak ada. Nggak ada virtualnya sekalipun ya. Nggak ada. Agak susah sih kalau event gitu dibikin online gitu. Karena nggak puas gitu kita ngelihat misal medianya atau apa yang dipamerin secara online gitu. Iya. Ya makanya. Berarti ditunggu aja. Kalau misalnya kondisi sudah lebih baik, mungkin kita bisa ketemu, terus udah gitu bisa apa namanya? Biasanya kan kalau misalnya di popcorn tuh buka booth, terus Iya, buka booth. bisa ngobrol. Bisa ngobrol, iya. Bisa Jadi pokoknya tahun depan tuh ngegambarin. lagi cari cara biar ada kejutan-kejutan lah yang banyak buat Betul para sekali. comika ini. Iya. Ini dong komika religius, komika Islami. Agak bahaya ya. Oh iya, masuk di karya karsa bisa juga tuh. Bisa Iya. juga. Kenapa bahaya? Emang kenapa agama? Iya. Enggak, Ada Emang, masalah apa? emang Anda berniat untuk menghina Enggak, bagus. Saya salah dulu Mas Pagi. karakter comika Islami gitu kan ya, pakai peci, pakai baju koko. Iya. Waduh, itu Tapi agak bertentangan tuh pasti di tempatnya. Haram. Gak boleh. Enggak boleh. Serius tadi lebih kan. Iya kan, stand up comedy rada kurang diterima ya sama kalangan. Mas Panji aja tiba-tiba sama Quraisy Shihab langsung rajin ngaji ya. Enggak, gue sama banyak teman-teman muslim begini. Oh iya. Gue setiap kali Saya tuh ketemu, nonton Mas Panji sama Pak Quraisy Shihab tuh kayak Mas Panji takut iya gue, ditanya ayat iya. Orang gue disuruh bikin doa panik gue. Silakan Panji, kan gue bilang Pak Quraisy Shihab kita ini tutup, tapi sebelumnya kita tutup dengan doa. Ya silakan Panji. Silakan Panji. Itu pasti malaikat yang suka nyatet yang buruk apa? Rakib. Atid Roket Rakib. baik, atid yang buruk. Yang buruk di mana?
Yang di kiri. Di kiri. Kanannya bagus. Ini Atit. Iya. Iya. Pasti Atit juga. Oh, gitu tadi. Oh, jadi jaraknya kejauhan ya dari kalimat gua tadi saking tidak terdidik sayanya. Kamu saya Pak Quraisyab nyuruh gue baca doa, ini malaikat yang kerjanya nyatetin buruk-buruk, jangan dia Pak, ini nggak bisa. Dan gue panik beneran, akhirnya gimana orang, masa gue disuruh mimpin Quraisyab, sulit bener kata gue. Tapi ya itu cerita yang berbeda. Terima kasih banyak Andri Sakti, Irawan sudah hadir di sini untuk cerita-cerita soal para comika. Sekali lagi di Instagram para comika, bahkan sekarang di Twitter udah ada ya. Iya, di Twitter juga. Ya, bentar lagi akan ada animasinya nih. Lihat Iya, ya, tungguin. bisa, Di YouTube bisa. nanti ada animasi. Wah, 30 menit gitu. Wow. Terus berdua doang. Ya, tapi dimulai dengan dukungan Anda di Karya Karsa. Betul. karyakarsa.com/paracomika. 5.000 bisa jadi sesuatu, 30.000 bisa, 50.000 bisa. 50.000 kali 3 bulan dapat merchandise. Ya. Mantap. Terima kasih banyak. Thank you. Dadah.